Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Vargas Putra Pangestu dan kembali di program Land Show ini yang akan menemani Anda 15 menit ke depan. Pada talk show kali ini saya membawakan sebuah topik yang sedang menjadi bahan pembahasan di media sosial mengenai pemboikotan produk Israel dan juga pro kontra yang terjadi di masyarakat khususnya di Indonesia. Pemboikotan produk Israel ini awalnya terjadi dikarenakan konflik antara Palestina. Apa yang terjadi di Hamas telah membuat orang-orang melakukan aksi pemboikotan ini. Namun faktanya, menurut data yang dilansir oleh CNBC Indonesia jauh sebelum serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 yang terjadi, konflik antara Israel dan Palestina ini sebenarnya telah terjadi semenjak tahun 1917. Sudah tidak terhitung berapa banyak korban yang terjatuh akibat dari konflik tersebut. Korban jiwa dari peperangan ini terjadi di Palestina 2 bulan terakhir ini bahkan telah merenggut lebih dari 17.000 jiwa. Hal ini kami kutip dari CNBC Indonesia pada tanggal 8 Desember 2023. Pada tanggal 8 November 2003 lalu, Majelis Ulama Indonesia ataupun MUI mengeluarkan Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023. Isi dari fatwa tersebut menegaskan bahwa pendukungan perjuangan kemerdekaan Palestina atas pendudukan Israel hukumnya wajib. MUI menyampaikan bahwa yang diharapkan bukanlah produknya, melainkan aktivitas dukungan terhadap Israel tersebut. Masyarakat akhirnya melakukan pemboikotan secara masif terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Penggunaan media sosial mempercepat kabar mengenai aksi pemboikotan ini. Dan tentunya hal ini telah membawakan pro dan kontra di tengah masyarakat yang memperhitungkan imbas dari aksi pemboikotan tersebut. Oleh karena itu, saya sudah menghadirkan narasumber pertama kita Destiana Cahyani sebagai pihak kontra terhadap aksi pemboikotan produk Israel. Lalu narasumber kedua kita yaitu Malik Dinda Pramesti sebagai pihak yang menyetujui atas pemboikotan produk Israel ini. Baiklah, terima kasih untuk Desi dan juga Dinda karena sudah diperkenankan untuk hadir di malam ini. Selamat malam. Selamat malam juga. Baiklah, langsung ke pertanyaannya saja ya. Untuk Desi sendiri, apa yang membuat diri Anda itu pro kontra terhadap aksi pemboikotan produk Israel ini? Baik, terima kasih Pak Argas. Kalau begitu, izinkan saya untuk menjelaskan pendapat saya mengenai dampak dari aksi pemboikotan khususnya di Indonesia. Yang pertama, menurut saya, aksi pemboikotan ini menyakiti masyarakat kita sendiri. Mengapa demikian? Misalnya saja saat kita melakukan pemboikotan produk-produk Israel yang memiliki kaitan dengan Israel, padahal produk ini adalah produksi sendiri. Kita memakannya sendiri, tenaga kerjanya juga tenaga kerja milik kita, lalu bahan bakunya juga milik kita sendiri. Hanya karena mereknya mendukung Israel, kita jadi memboikot merek tersebut, yang pada akhirnya penjualan akan berkurang dan perusahaan mengurangi produknya. Jika seperti ini, ujung-ujungnya seperti sedang menyakiti diri sendiri. Jadi menurut Anda itu aksi pemboikotan produk yang berkaitan dengan Israel ini cukup merugikan kita sendiri ya? Iya, betul. Saya berpendapat bahwa aksi pemboikotan ini cukup merugikan pihak kita sendiri. Kemudian alasan kedua lainnya yang membuat saya kurang menyetujui atau kontra terhadap aksi pemboikotan ini adalah imbas setelah merek yang kita boikot ini bisa saja membuat pekerja yang sedang bekerja di perusahaan tersebut akan nyaris di PHK. Contohnya, pada seorang pegawai di suatu perusahaan makanan cepat saji yang dituduh berafiliasi dengan Israel. Setelah aksi pemboikotan ini terjadi, toko tempat pegawai ini bekerja menjadi tidak seramai biasanya. Jadwal bekerja yang seharusnya 20 hari berkurang menjadi 10 hari. Dan ini pada akhirnya berdampak pada upah untuk pekerja tersebut. Yang akhirnya perusahaan akan mengurangi pegawai di perusahaannya sehingga jam kerja juga dikurangi. Dalam hal ini tentunya tidak hanya terjadi 1-2 orang saja, tetapi di banyak sekali pekerja yang bekerja di tempat yang dituduh memiliki afiliasi dengan Israel. Banyak kerugian yang harus dialami oleh
para pekerja yang bekerja di perusahaan milik suatu tempat yang masyarakat pikir tempat yang berafiliasi dengan Israel. Padahal mereka membutuhkan uang untuk menghidupi kehidupan mereka. Baik Desi, terima kasih untuk pendapatnya sudah didengarkan. Kalau begitu bagaimana dengan Dinda setelah mendengar apa yang dijabarkan oleh Desi barusan? Bagaimana pendapat Anda mengenai pemboikotan produk Israel ini yang telah membawa kerugian kita di masyarakat ini? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jika mengenai kerugian yang kita dapatkan, menurut saya hal itu tidak sepenuhnya benar. Karena dengan adanya aksi pemboikotan ini, produk lokal yang hasil dari negara kita sendiri memiliki kesempatan untuk bisa lebih bersinar. Dengan hal ini pula, kita bisa menciptakan gerakan cinta produk tanah air. Jadi kita tidak hanya melihat hal negatif atau sisi buruknya aja, karena kenyataannya masih ada hal positif yang bisa kita ambil dan keuntungan yang kita dapatkan dari adanya aksi pemboikotan produk Israel ini. Akan tetapi hal itu tetap saja menjadi permasalahan karena pegawai yang di PHK dan harus keluar dari tempat bekerja sebelumnya. Sekarang harus menganggur sementara di rumah ada keluarga yang harus diberi kebutuhan hidup. Memang benar akan ada selalu sisi positif dan keuntungan dalam setiap kerugian. Namun yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana nasib mereka para pekerja yang sudah di PHK. Baiklah, bagaimana dengan Anda mengenai perkataan barusan Dinda? Terima kasih atas pendapatnya, Desi. Tetapi perlu saya ingatkan bahwasanya konflik yang terjadi di Palestina sana tidak hanya menyangkut persoalan agama, melainkan juga tentang kemanusiaan. Tujuan awalnya diberlakukan aksi pemboikotan ini itu sebenarnya juga sebagai bentuk dukungan ya. Dukungan yang dilakukan oleh negara-negara lain kepada apa yang telah terjadi dengan warga Palestina, dengan korban-korban yang jatuh di sana. Saya yakin akan ada Anda pasti sudah mendengar ya berita bagaimana perlakuan Israel kepada Palestina ini. Saya sudah mendengarnya. Akan tetapi di sini saya juga mengkhawatirkan bahwa bagaimana pihak kita sendiri, yaitu Indonesia, dalam menghadapi kerugian ini yang kita rasakan. Bagaimana nasib para pegawai yang di PHK karena perusahaan tempatnya bekerja diboikot karena diduga telah berafiliasi dengan Israel. Padahal meski mereka merek perusahaan itu sama, bukan berarti bahan yang mereka gunakan adalah bahan dari Israel. Benar? Benar. Anda benar. Akan tetapi bukan berarti kita bisa diam saja ketika saudara kita di Palestina sana sedang dalam kesulitan yang lebih sulit dibandingkan kita. Sudah lama mereka mengalami penderitaan yang disebabkan oleh konflik dengan Israel. Inilah saatnya kita bisa memberikan dukungan yang nyata untuk membantu mereka. Lagi pula aksi pemboikotan ini dilakukan demi kemanusiaan, melindungi hak asasi manusia yang direnggut dari Palestina. Dengan memboikot produk-produk terafiliasi Israel ini, kita bisa melumpuhkan perekonomian mereka, dan dengan begitu kita juga bisa membantu menghentikan agresi Israel terhadap Palestina. Dengan bersungguh-sungguh mendukung aksi pemboikotan ini, kita akan mendukung Palestina dan membantu mereka untuk menghentikan apa yang terjadi di belakang Israel, gitu ya. Kalau begitu, apa sih yang bisa Anda lakukan gitu untuk melakukan pemboikotan ini? Betul sekali Pargas. Saya sendiri sangat menyetujui aksi pemboikotan ini dan melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Salah satu cara saya dalam mendukung aksi pemboikotan ini sendiri dengan menghindari menggunakan atau membeli produk-produk yang terafiliasi Israel. Contohnya itu kan kayak KFC, terus ada Starbucks gitu. Saya biasanya menggunakan alternatif lain dari yang merek-merek yang terafiliasi dari Israel tadi. Dan meski terkadang produknya itu nggak sama persis, tetapi menurut saya produk lain juga nggak kalah bagusnya, apalagi kayak produk-produk lokal kita
Yang lebih penting itu pokoknya produknya tidak terafiliasi Israel. Selain itu juga seperti yang sudah saya katakan, dengan menggunakan alternatif produk lokal, saya juga bisa ikut meningkatkan penjualan produk-produk lokal kita sebagai salah satu bentuk cinta tanah air. Oleh karena itu, saya sama sekali tidak keberatan dengan aksi pemboikotan ini. Lalu mengenai pertanyaan sebelumnya yang sudah disebutkan oleh Desi, bagaimana nasib para pegawai yang dikeluarkan dari ataupun di PHK dari perusahaan sebagai imbas dari aksi pemboikotan ini? Mereka bisa mendapatkannya di tempat yang lebih bagus dibandingkan perusahaan tempat mereka bekerja sebelumnya. Karena dibandingkan dengan apa yang sudah dialami oleh saudara kita di Palestina sana, saya yakin nasib kita masih lebih baik. Terlebih lagi, bekerja di tempat yang mana mendukung perbuatan Zionisme itu sama saja membuat kita masuk ke dalam golongan yang sama, ya. Membuat kita masuk ke golongan mereka. Jadi akan lebih baik pindah ke tempat yang lebih baik gitu. Kalaupun sedang dalam keadaan yang terdesak seperti keuangan keluarga, saya rasa tidak masalah jika Anda melanjutkan pekerjaan ini di perusahaan sebelumnya. Karena lagi pula tidak mungkin tidak akan ada pelanggan sama sekali. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak atas jawaban-jawaban serta pendapat yang dari Desi dan juga Dinda berikan. Dengan begini penonton bisa lumayan mengerti bagaimana dampak aksi pemboikotan produk-produk Israel di negara kita. Semoga dengan adanya acara ini bisa memberikan penonton penglihatan dari sudut pandang yang berbeda, sehingga kita bisa menilai lebih bijak untuk kedepannya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kedua narasumber yang sudah memberikan banyak sekali informasi penting dan juga waktu di sini. Saya Ferdas Putra Pangestu, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya di Lens Show.